Kali ini kita akan membahas terkait pengoperasian mesin dan alat kantor yang disusun oleh alat-alat yang kita gunakan. Yang pertama ada paper trimmer atau pemotong kertas. Yang kedua ada book file atau wadah arsip. Yang ketiga ada stop map Snellhector, dan mesin yang kita gunakan adalah mesin fotokopi. Paper trimmer atau alat pemotong kertas merupakan alat yang digunakan untuk memotong kertas. Biasanya kita menggunakannya untuk memotong bagian kertas yang tidak diperlukan atau kurang sesuai, atau mungkin kita ingin membaginya menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian paper trimmer adalah yang pertama, penggaris atau ruler. Berfungsi untuk penanda letak kertas yang ingin kita potong. Kemudian ada pisau pemotong kertas, dan ada alas atau tempat kertas. Dan berikut adalah detail bagian-bagian dari paper trimmer atau pemotong kertas. Selanjutnya, langsung saja kita saksikan bagaimana cara pengoperasian alat paper trimmer. Siapkan kertas yang akan dipotong. Lalu letakkan kertas tersebut pada bagian bawah batas dari penggaris. Lalu letakkan kertas di bawah pemotong atau pisau pada pemotong kertas, lalu tekan ke bawah. Dan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pemotongan dari cover mika yang tidak sesuai dengan ukuran. Yang perlu diperhatikan yaitu di sini ukuran mika yang tidak sama dengan kertas. Kita samakan, lalu caranya sama dengan pemotongan pada kertas yang di awal. Kita posisikan, lalu kita tekan bagian pisaunya. Box file atau berkas kotak merupakan kotak yang dipergunakan untuk menyimpan arsip atau dokumen-dokumen yang sejenis. Selain itu, box file juga berfungsi sebagai wadah sementara apabila belum sempat mengarsipkan dokumen pada tempat yang sebenarnya. Ini adalah contoh box file yang terbuat dari plastik. Di setiap sisi pada box file plastik ini dibuat berlubang-lubang. Fungsinya yaitu membantu dalam mencari dokumen tertentu. Dan box file ini bermerek Bic. Penggunaan box file dalam aktivitas perkantoran salah satunya yaitu untuk mencegah berkas atau dokumen berserakan di atas meja. Berkas atau dokumen yang berserakan dan tidak teratur akan mengakibatkan kita kesulitan dalam mencari dokumen tertentu dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencarinya. Oleh karena itu, dengan adanya box file ini akan membantu mengatasi masalah tersebut dan menjadi wadah sementara apabila belum sempat mengarsipkan dokumen ke tempat yang sebenarnya. Cara meletakkan dokumen pada box file yaitu susun atau tumpuk dokumen-dokumen yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Dokumen disusun secara urut untuk memudahkan kita dalam mencari bagian dokumen tertentu. Lalu, masukkan dokumen tersebut pada box file yang kita miliki. Selanjutnya, box file yang sudah berisi dokumen diberi keterangan nama dokumen bersangkutan pada bagian ini, agar dengan mudah mengetahui isi box file tersebut. Selain itu, box file juga dapat digunakan sebagai media penyimpanan majalah, buku, atau literatur.
Caranya, tata terlebih dahulu majalah, buku, atau literatur, lalu masukkan pada book file. Sebelum masuk ke tutorialnya, sebaiknya kita mengerti dulu apa pengertian dari map Snell-Hatcher dan fungsinya. Jika dilihat dari pengertian map Snell-Hatcher ini, maka map ini termasuk salah satu peralatan kantor yang penting, karena map Snell-Hatcher ini cocok sekali digunakan oleh kantor, sekolah, siswa, mahasiswa, dan instansi-instansi lainnya, baik swasta maupun pemerintah. Map Snell-Hatcher adalah sebuah map berbahan plastik yang berukuran folio yang terdapat penjepit kertas pada bagian tengahnya. Pada bagian depan map plastik Snell-Hatcher ini terdapat label tempat untuk menuliskan nama file atau dokumen. Fungsi dari map Snell-Hatcher ini akan melindungi dokumen Anda dari basah saat hujan atau saat kopi tertumpah di atas meja. Bahan plastik pada map Snell-Hatcher ini tidak bisa ditembus oleh benda cair. Yang kedua, map Snell-Hatcher sebagai media penyimpanan file dokumen atau arsip yang berupa kertas. Map ini biasanya digunakan di perkantoran-perkantoran. Selain itu, map Snell-Hatcher ini juga berfungsi untuk mengelompokkan file dokumen agar tertata rapi dan mudah dicari di kemudian hari sesuai dengan keinginan. Berapa sih harga map Snell-Hatcher ini? Harga map Snell-Hatcher ini sangat bervariasi tergantung dengan merek dan bahan yang digunakan oleh map Snell-Hatcher ini. Harga map Snell-Hatcher ini antara Rp2.000 sampai dengan Rp60.000. Jika Anda ingin membeli map Snell-Hatcher ini, Anda dapat menemukannya di toko yang melayani fotokopi, toko alat tulis, toko percetakan, dan toko buku. Langsung saja menuju ke tutorial bagaimana cara menggunakan map Snell-Hatcher. Di sini saya sudah menyiapkan dua macam Snell-Hatcher. Yang pertama, Snell-Hatcher dengan penjepit besi dan bahannya lebih kuat, mikanya. Dan yang kedua, Snell-Hatcher dengan penjepit plastik. Dan mikanya lebih lentur. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama Snell-Hatcher dengan penjepit besi. Bagaimana caranya? Pertama, kita mengambil berkas atau dokumen yang akan diletakkan di dalam map Snell-Hatcher. Lalu kita buka penjepit besinya sampai sudah seperti yang dicontohkan. Langsung jepit, tarik besinya, dan kita cek apakah sudah semuanya terjepit. Ternyata sudah. Dan penjepit Snell-Hatcher ini untuk yang besi hanya digunakan mungkin untuk sedikit berkas atau dokumen, karena tidak semua bisa terjepit. Yang kedua yaitu Snell-Hatcher dengan pengait plastik. Di sini bahannya lebih lentur, mikanya bagian depan, bagian belakang pun sama aja. Langsung kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kita ambil berkas atau kertasnya. Kita langsung bagi dua untuk mengetahui tengah-tengah dari kertasnya untuk lebih mudah pada saat melubangi. Kita ambil perforator, langsung saja kita lubangi berkasnya. Jika sudah, kita lalu paskan terlebih dahulu pada Snell-Hatcher-nya. Jika sudah, kita ambil pengaitnya, pengait penutup Snell-Hatcher-nya. Lalu kita masukkan berkasnya
sesuai dengan lubang yang sudah dilubangi. Lalu kita ambil pengaitnya, lalu kita pasang dan langsung kunci saja pada bagian ujung-ujungnya seperti ini. Dan jika sudah, kita cek terlebih dahulu dan berkas sudah aman tersimpan pada snell hedger. Berikut ini adalah bagian untuk menyimpan kertas. Cara membukanya yaitu tekan tombol bulat ini, kemudian ditarik. Yang bagian bawah ini untuk menyimpan kertas ukuran F4. Kemudian cara menutupnya yaitu didorong, kemudian ditekan. Dan yang bagian atas ini untuk menyimpan kertas ukuran A4. Klik main menu, pilih copy, klik select paper, pilih kertasnya F4, klik OK. Di sini saya memilih 5 lembar. Klik start. Tunggulah beberapa saat, dan inilah hasilnya. Yang pertama, nyalakan terlebih dahulu dengan cara klik tombol on. Kemudian, tunggulah beberapa menit hingga mesin menyala. Letakkan kertas yang ingin difotokopi. Kemudian klik main menu, pilih copy, klik select paper, pilih kertasnya F4 atau A4. Di sini saya mencontohkan memilih kertasnya F4. Kemudian klik OK. Pastikanlah posisi kertasnya sudah pas. Kemudian ditutup. Klik OK. Pilih start. Dan ini adalah hasilnya. Klik main menu. Pilih copy. Klik select paper. Pilih F4. Klik to side, pilih one side to side, letakkan kertas yang akan difotokopi bolak-balik, kemudian ditutup. Saya pilih 2 lembar, klik start, kemudian dibuka kembali, dibalik kertasnya, dan ditutup kembali, klik start copy, maka otomatis hasilnya akan menjadi bolak-balik. Dan ini adalah hasilnya. Klik main menu, kemudian pilih copy, pilih select paper, pilih F4, dipaskan kertasnya terlebih dahulu, kemudian ditutup. Klik copy ratio. Di sini saya akan memperkecil 50%, maka klik 50%, klik OK, pilih 1 lembar, klik start, tunggulah beberapa saat, dan ini adalah hasilnya. Sekian video dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.